Bismillahirrahmanirrahim. Di video ini kita akan menjawab pertanyaan tentang siapakah Nabi Muhammad SAW. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak beberapa fakta tentang Nabi Muhammad SAW berikut ini. Nabi Muhammad SAW adalah penutup dari 25 nabi dan rasul. Oleh karena itu, beliau memiliki gelar Khatamun Nabiyyin. Mempercayai keberadaan nabi dan rasul termasuk rukun iman yang keempat. Allah SWT mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Dari sekian banyak nabi dan rasul, 25 diantaranya wajib diimani. Nah, nabi kita, Nabi Muhammad SAW merupakan penutup para nabi dan rasul. Terus, dari mana kita tahu Nabi Muhammad adalah Khatamun Nabiyyin? Dari Al-Quran, sumber yang paling terpercaya. Allah SWT menciptakan Nabi Adam alaihi salam sebagai nabi pertama dan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Itu artinya tidak ada nabi lagi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Hal ini tertera dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Yang artinya, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi, kalau ada yang mengaku nabi setelah itu, maka dia mutlak berbohong. Don't believe it. Lanjut ke fakta selanjutnya. Nasab Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelumnya, tahukah kalian apa nasab itu? Mengapa nasab itu penting untuk diketahui? Nasab adalah kata yang sering digunakan untuk menyebut tata keturunan. Misalnya, seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah bagian dari kakeknya, terus sampai ke atas. Namun, bukan hanya keturunan ke atas saja. Ternyata, nasab juga bisa digunakan untuk hubungan darah ke samping, seperti paman, bibi, saudara kandung, dan lain sebagainya. Bagaimana? Sudah paham bukan? Lalu, mengapa nasab menjadi penting untuk diketahui? Nasab memiliki peranan penting, terutama untuk menjaga agama, menjaga harta, dan menjaga nasab itu sendiri. Meskipun begitu, perlu menjadi perhatian bahwa tidak selamanya kemuliaan harus dengan nasab. Akan tetapi, ada yang lebih tinggi lagi daripada kemuliaan nasab, yaitu mulianya akhlak dan perangai serta kepribadian kita semua. Semestinya, jika kita berada pada nasab yang mulia, maka jadilah pribadi yang rendah hati. Jika nasab kita tidak terkenal sebagai tokoh terkenal, misalnya
Maka jangan merasa rendah diri, karena pada hakikatnya semua manusia sama. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang nasab Nabi Muhammad SAW. Pada zaman dahulu, khususnya tradisi orang-orang Arab, nasab adalah sesuatu hal yang sangat dijunjung tinggi karena bisa menunjukkan derajat sosialnya. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang terbebas dari dosa dan berasal dari garis keturunan yang mulia. Seperti kata pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Maka begitulah nasab Nabi Muhammad SAW yang sudah tidak diragukan lagi kemuliaannya. Jadi Nabi Muhammad SAW, kemudian ayahnya, kakeknya, dan kakek buyutnya sampai terus secara ke atas merupakan orang-orang yang dijaga oleh Allah SWT, terbebas dari dosa. Nabi Muhammad SAW merupakan keturunan dari Bani Hashim. Bani Hashim adalah bagian dari masyarakat atau suku Quraisy. Ternyata teman-teman, suku Quraisy sendiri terdiri dari banyak bani, antara lain Bani Hashim, Bani Umayyah, Bani Kindah, Bani Asad, dan bani-bani lainnya. Kalau Nabi Muhammad SAW, nasabnya tadi di Bani apa ya? Ya, betul, Bani Hashim. Kita kembali ke suku Quraisy. Suku Quraisy sendiri adalah suku bangsa Arab keturunan Ibrahim yang menetap di kota Mekah dan daerah sekitarnya. Suku Quraisy merupakan suku terhormat di antara bangsa Arab. Keistimewaan ini terkait dengan sejarah panjangnya. Sejak masa Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihissalam yang berhasil membangun rumah Allah SWT atau Ka'bah. Suku Quraisy juga terkenal akan kepiawaiannya dalam berdagang. Berikut nasab Nabi Muhammad SAW dari ayah: Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib, dan seterusnya sampai kepada bin Adnan hingga sampai ke Ismail bin Ibrahim. Sedangkan nasab dari ibu yaitu Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah. Nasab ibu Nabi Muhammad SAW bertemu dengan nasab ayah beliau yaitu Abdullah di Kilab bin Murrah. Jadi memang benar bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, memiliki nasab dan keturunan yang suci, mulia, terhormat, tidak tercela. Seperti yang telah diterangkan bahwa suku Quraisy adalah suku bangsa Arab keturunan Ibrahim yang menetap di kota Mekah dan daerah sekitarnya. Semula suku Quraisy mengikuti ajaran Nabi Ismail alaihissalam, yaitu menyembah Allah dan mentauhidkannya. Setelah beberapa lama, mereka lupa ajaran tauhid yang dibawa Nabi Ismail.
hingga muncullah Amr bin Luhai, seorang pemimpin Bani Huza'ah. Dia dikenal baik dan peduli terhadap urusan-urusan agama, sehingga semua orang mencintainya dan menganggapnya sebagai ulama besar dan wali yang disegani. Ketika dia mengadakan perjalanan ke Syam, di sana dia melihat penduduk Syam yang menyembah berhala dan menganggap hal itu sebagai perbuatan yang baik. Oh no! Apalagi Syam adalah tempat para rasul dan turunnya kitab. Kemudian dia pulang sambil membawa hubal atau berhala. Dia meletakkannya di dalam Ka'bah. Setelah itu dia mengajak penduduk Mekah untuk menjadikan sekutu bagi Allah. Karakteristik suku Quraisy pada masa itu bagaikan bahan baku yang belum diolah dengan bahan lain, masih menampakkan fitrah kemanusiaan yang mulia seperti setia, penolong, dermawan, rasa harga diri, dan kesucian. Namun sayangnya mereka tidak memiliki makrifat atau pengetahuan akan Tuhan. Oleh karenanya mereka hidup dalam masa kegelapan, jahiliyah, atau kebodohan. Akibatnya menjadi sesat jalan dan tidak menemukan nilai-nilai kemanusiaan tersebut. Oh no! Sampai kemudian mereka tega membunuh anak perempuan dengan alasan kemuliaan dan kesucian. Dalam kondisi inilah Nabi Muhammad nantinya akan lahir diutus oleh Allah SWT dan membawa cahaya dakwah kepada dunia melalui agama Islam. Lalu kemudian, mengapa harus di Jazirah Arab? Mengapa tidak di tempat lain? Benarkah Islam lahir di Arab karena bangsa Arab memiliki watak yang kejam? Bukan jawabannya di episode 2. Mengapa Jazirah Arab dipilih sebagai tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW?